Pernahkah Anda mendengar mengenai uniknya sistem agama di Jepang? Bagaimana dengan frasa khas mereka yang terkenal, yaitu Bon Shinto, Mary Christian, Endai Buddhist? Seperti artinya, kebanyakan orang Jepang lahir sebagai Shinto oleh orang tua mereka, lalu menikah di gereja dan diberkati oleh seorang pendeta, lalu mati dikremasi layaknya seorang penganut Buddha. Sayangnya, karena keterbatasan waktu, kami tidak akan menjelaskan semua agama yang ada di Jepang. Kami memilih untuk membagikan sedikit pengetahuan kami mengenai salah satu agama dengan penganut terbanyak di Jepang, yaitu Shinto. Langsung saja, mari kita mulai. Ajaran Shinto sudah lama ada dipraktekkan jauh sebelum Jepang pertama kali berdiri sebagai negara pada tahun 660 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Kekaisaran pertama, Kaisar Jimmu. Penyebutan nama Shinto paling awal ditemukan di dalam salah satu kitab tertua di Jepang, yaitu Kojiki dan Nihon Shoki. Arti dari kanji Shinto diambil dari karakter Cina, yaitu jalan para kami atau dewa, yang merupakan entitas agung yang dipuja. Awalnya mereferensikan kepada segala sesuatu yang menjadi objek doa, contohnya roh alam dan roh leluhur. Ajaran Shinto didasarkan pada pemujaan terhadap kami. Istilah kami sebenarnya memiliki arti yang luas, seperti makhluk tertinggi, pencipta, roh leluhur, dan roh alam. Website BBC menyederhanakan konsep kami dengan mengartikannya sebagai spirit. Dikutip dari website yang sama, terdapat 8 kami di Jepang dengan kekuatan dan spesialisasinya masing-masing. Contohnya dapat dilihat pada anime Noragami, karya Ada Chitoka yang menampilkan banyak kami seperti Dewa Shichifukujin, yaitu 7 dewa keberuntungan, yang salah satunya adalah Bisa Monteng sebagai dewa perang atau pejuang. Berbeda dengan ajaran monoteisme barat yang mengagungkan makhluk tertinggi sebagai kekuatan absolut, para dewa pada ajaran-ajaran Shinto tidak seperti makhluk maha kuasa yang memiliki kesaktian khusus, tetapi sebagai pembawa keberuntungan dan perlindungan. Oleh karena itulah keberadaan para dewa masih dihormati hingga sekarang. Menurut Shinto, kisah penciptaan kepulauan Jepang dikatakan oleh kakak beradik Izanagi dan Izanami setelah surga dan bumi terpisah dengan cara berdiri di jembatan layang dan mulai mengaduk laut yang kosong dengan Ame no Nuhoko atau tombak permata surgawi, hingga air dari tetesan tombaknya dalam tanda kutip mulai menumbuhkan pulau-pulau Jepang. Selang beberapa masa, mereka akhirnya bersatu dan mulai melahirkan banyak keturunan dewa-dewi yang melambangkan unsur alam di bumi. Salah satunya adalah Amaterasu, yakni Dewi Matahari yang lahir dari mata kiri Izanagi dan diyakini menjadi awal mula dari keturunan para kaisar Jepang. Shinto memiliki banyak sekali jenis ritual, salah duanya adalah ritual pemurnian diri, Harae, dan Misogi. Perbedaan paling mencolok dari kedua ritual pemurnian diri ini adalah Harae yang menggunakan air dan garam yang dipercikan menggunakan onusa, tongkat yang diikat dengan banyak tali rami. Nantinya, onusa akan digerakkan ke berbagai arah dengan maksud untuk menyerap kegare atau kenajisan dan kotoran. Sedangkan misogi dilakukan dengan membasuh diri dalam air dingin untuk membersihkan dan menghilangkan polusi, dosa, dan kenajisan materi dari dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Anak-anak yang belum melakukan ritual ini belum dianggap dewasa. Dalam dunia modern, misogi dipraktikkan oleh politisi yang mengundurkan diri setelah ia melakukan kejahatan, atau jika politisi tersebut hendak mencalonkan diri lagi setelah berhenti sejenak dari dunia politik. Dia mengakui pemilihan ini sebagai simbol keteguhan niatnya, dan ketika terpilih, dia bisa mengatakan, "Aku telah melakukan misogi." Kuil Shinto atau Jinja di Jepang dianggap sebagai rumah atau tempat peristirahatan kami ketika sedang turun ke bumi. Karenanya, seringkali Shinto dibangun di tempat-tempat dengan pemandangan yang indah. Penanda dari sebuah jinja adalah adanya gerbang merah atau tori dipasang di depan gerbang Shinto sebagai batas transisi antara dunia manusia dengan daerah suci. Dikarenakan kemurnian sangat dijaga dalam Shinto, ada pula tempat menyimpan air untuk upacara pemurnian yang disebut Chuzuya atau Temizuya. Matsuri dalam Shinto berarti dua hal, yaitu sebuah ritual seserahan kepada kami dan bisa juga berarti festival atau perayaan yang biasanya dirayakan tiap pergantian musim. Contohnya adalah Shogatsu Matsuri atau festival malam tahun baru yang berlangsung selama 3 hari. Biasanya kuil Shinto akan ramai dengan banyaknya orang yang akan berdoa dan melakukan penghormatan kepada para kami. Dalam 3 hari, ada 3 juta orang yang datang ke kuil Meiji Jingu di Tokyo. Sejarah panjang Shinto tidak jauh-jauh dari pengaruh Buddha yang datang ke Jepang pada abad ke-6 yang dibawa oleh utusan Korea oleh Raja Seong of Baekje. Karena dianggap sejalan dengan ajaran Shinto, agama Buddha mulai mendapatkan kepopulerannya hingga pada abad ke-8.
masyarakat Jepang mulai mencampur adukan kedua ajaran agama tersebut. Pada kami di ajaran Shinto dianggap sebagai pelindung Buddha. Karena itu, banyak kuil Buddha dibangun di area suci Shinto, dan banyaknya patung Buddha yang diletakkan dalam kuil Shinto. Penyebaran agama Buddha membawa pengaruh signifikan bagi ajaran Shinto. Salah satunya adalah menjamurnya pembangunan kuil Shinto, yang pada awalnya tidak memiliki kuil sama sekali, karena hanya dibangun simbol atau penanda untuk mengundang kami. Pencampuran yang sedemikian rupa membuat ajaran Shinto dan agama Buddha tidak terpisahkan. Namun, pada abad ke-19, pemerintah dari era Meiji pernah mencoba memisahkan ajaran Shinto dengan agama Buddha dengan alasan pengesahan ajaran Shinto sebagai agama di Jepang demi menguatkan posisi kekaisaran sebagai keturunan langsung dari Amaterasu, Dewi Matahari, dalam sebuah operasi yang bernama Kami-en Buddha Separation Order. Pengesahan agama berakhir pada masa Perang Dunia Kedua, di mana Jepang memisahkan kegiatan beragama dari pemerintahan. Walau sudah terpisah dari tangan kekaisaran, Shinto dan Buddha tetap menjadi dua agama yang berbeda. Walau banyak masyarakat Jepang yang masih mempraktikkan kedua agama tersebut secara bersamaan. Demikianlah penjelasan singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok E, mengenai ajaran Shinto di Jepang. Menarik bukan? Ternyata selain 6 agama yang biasa kita kenal di Indonesia, ajaran agama Shinto ini menarik untuk dibahas. Tapi sayangnya, karena keterbatasan waktu, kita akhiri pembahasannya sampai sini. Semoga penjelasan kami barusan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita mengenai keberagaman budaya dan keyakinan yang ada di dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Arigatou gozaimasu.